Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Heriansah Nasution, eh, NIM 540. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari soal-soal UTS Big Data and Data Analytics kelas 8. Nah, langsung saja. Yang pertama, saya akan membaca ini dulu. Jika diketahui sebuah toko elektronik memiliki data sebagai berikut. Data yang pertama dengan nama data 1 XLSX. Nah, ini ya. Dan selanjutnya data kedua dengan nama data 2 XLSX. Nah, pertanyaannya silakan importkan kedua data di atas ke dalam RapidMiner dan analisis data tersebut jika data itu Anda rasa belum layak pakai. Lalu lakukan pre-processing sehingga data menjadi siap pakai serta jelaskan. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan tentu saja membuat data tersebut ke dalam format XLSX, berarti dalam format Excel ya. Di sini untuk mempersingkat waktu saya sudah membuat kedua data tersebut ke dalam format Excel ya. Ini data pertama dan ini data yang kedua. Nah, perintahnya itu mengimportkan kedua data tersebut ke dalam RapidMiner dan melakukan pre-processing kepada kedua data tersebut jika kedua data tersebut belum layak pakai. Nah, caranya itu pertama import data dari komputer, cari data tempat di mana kita meletakkan data. Di sini saya meletakkannya di file D, terus di sini ya. Nah, ini saya importkan ke dalam RapidMiner. Nah, di sini kita select semua datanya, bisa juga dengan mengklik select all, next. Nah, lalu di sini kita ubah datanya. Yang pertama di sini ID biasanya bukan berbentuk integer tetapi berbentuk polinominal. Jangan lupa juga untuk membuat role untuk ID-nya dengan role ID. Selanjutnya kantor cabang polinominal, jenis barang kita ganti menjadi binominal. Kenapa binominal? Karena di sini datanya itu hanya dua jenis, yaitu komputer dan tablet. Selanjutnya jumlah terjual. Di sini jumlah terjual itu seharusnya integer, tapi pada data yang sekarang ini si jumlah terjual ini bentuknya polinominal. Dan kita ganti tipenya menjadi integer. Nah, jika ada yang seperti ini, kita klik saja ignore error, lalu klik next. Kita pilih di mana kita meletakkan datanya. Pada kasus ini saya meletakkannya pada local repository-nya, terus di file data. Folder data. Nah, sekarang kita sudah mengimport datanya. Sekarang kita juga mengimport data yang kedua. Sama seperti cara yang tadi. Kedua, next. Lalu select all, next. Dan ubah ID-nya menjadi polinominal, role-nya menjadi ID. Oke, brand-nya polinominal. Dari produknya polinominal. Dan harganya, seharusnya harganya itu menjadi real. Karena harga itu bilangan desimal. Ignore error, next. Klik finish. Selanjutnya, kita sudah mempunyai dua data. Sekarang kita tinggal melakukan pre-processing kepada kedua data tersebut. Yang pertama kita retrieve dulu data pertama untuk melakukan pre-processing. Kita play. Di sini data yang missing itu ada di kantor cabang
dengan ID 7 dan 8 serta jumlah terjual di ID 7 dan 8. Nah, di sini mungkin lebih baik kita menghilangkan missing value-nya. Tentu saja kita menggunakan filter example. Kita cari di operatornya ini filter example. Kita hubungkan di sini. Bentar. Nah, di sini kita lihat yang bermasalah itu, yang missing value itu di kantor cabang. Nah, kalau seandainya nanti kita hilangkan di kantor cabangnya ini, maka ini juga akan ikut hilang. Semua ID, semua data yang berada pada baris ke-7 dan 8 akan menghilang. Berarti kita tidak perlu menghilangkan atau memfilter pada jumlah terjual. Berarti kita hanya memilih salah satunya saja. Kalau tidak di kantor cabang, bisa juga di jumlah terjual. Nah, di sini kita coba di kantor cabang. Add filter kantor cabang. Nah, untuk di sini kita menggunakan contains. Kenapa contains tidak is not missing? Karena bisa kita lihat di data Excel-nya ini, sebenarnya datanya ini tidak missing, tetapi datanya ini ada isinya, tetapi error, dia berbentuk tanda tanya. Berarti di data repeat manager-nya ini juga seperti itu. Kita cari di kantor cabangnya yang memuat tanda tanya, kita tampilkan. Nah, kalau kita play hanya seperti ini, maka yang ditampilkan itu untuk outputnya hanya yang tanda tanya. Dan caranya untuk menampilkan data yang tidak memuat tanda tanya, maka kita klik invert filter. Bukan, lalu play. Dan datanya akan tampil. Nah, selanjutnya untuk data yang kedua, kita melakukan pre-processing. Kita coba play. Nah, di sini data yang missing ada pada ID, di seri produk dan harga. ID dan harga ada di row baris ke-8, serta seri produk ada di yang missing ada di baris ke-7. Nah, untuk caranya kita bisa juga melakukan filter example lagi. Kita sambungkan. Di sini kita pilih yang ID. Di sini kita seharusnya memilih yang is not missing. Kenapa kita memilih is not missing? Karena jika kita memilih untuk menghilangkan data yang missing pada ID, di data kedua ini datanya benar-benar missing. Tidak ada isian data apapun di dalamnya. Nah, lalu kita memilih is not missing, null, klik OK, kita coba play. Nah, pada data kedua ini sudah data yang missing pada baris ke-8 sudah hilang. Sekarang tinggal data pada baris ke-7.
Data yang missing pada baris ke-7 pada atribut dari produk. Untuk menghilangkannya, kita tidak bisa memakai filter ini lagi, karena jika kita ingin memakai filter ini lagi, datanya nanti akan data di ID ini akan terlihat kembali, karena untuk melakukan penghilangan data yang missing pada seri produk, kita harus mencentang invert filter sama seperti data pertama tadi. Add filter seri produk contains tanda tanya, klik OK. Kita coba play. Nah, dan datanya loh lah. Oh, kita lupa untuk menginvert datanya. Kita coba invert. Kita coba play. Dan datanya sudah bisa dipakai. Berarti proses normalisasi data sudah selesai untuk kedua data ini. Data pertama, data kedua. Untuk soal nomor pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke soal nomor yang kedua. Selanjutnya, gabungkan kedua data tersebut sehingga menjadi satu kesatuan dan jelaskan bentuk operator yang Anda gunakan. Selanjutnya, untuk menggabungkan kedua kedua data ini, maka kita menggunakan operator join. Maka kita menggunakan operator join untuk menggabungkan kedua data ini. Cari join, lalu seret ke ininya, lalu gabungkan kedua data. Data pertama kita buat di sebelah kiri dan data kedua di sebelah kanan. Lalu kita klik use ID atribut ASCII. Nah, kita pilih inner join. Kita jangan lupa untuk menggabungkan. Lalu kita klik play. Nah, kedua data kita yang tadi sudah tergabungkan. Nomor 2 sudah selesai, dan selanjutnya kita berpindah ke nomor yang ketiga. Jika ditunjukkan hasil sebagai berikut, jelaskan langkah-langkah saudara untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan RapidMiner. Nah, berarti di sini kita menggunakan operator agregasi. Aggregate. Di sini kita coba pakai agregasi. Harusnya bisa. Di sini kita klik di edit list. Enter value. Di sini kita total jumlah terjual. Jumlah total terjual. Jumlah terjual, kita gunakan functionnya yang sum. Klik apply, lalu di select atributnya ini kita klik jenis barang. Untuk komputer tabletnya jenis barang. Nah, klik apply, lalu sambungkan. Play. Nah, sudah. Kita pindah ke nomor selanjutnya. Jika kita ingin mencari rata-rata dari total pemasukan yang diterima. Nah, ada nomor 4. Jika kita ingin mencari rata-rata dari total pemasukan yang diterima toko elektronik tersebut,
Maka langkah apa saja yang kita lakukan pada repeat miner? Nah, untuk mencari rata-rata, mungkin apa ya? Kita disable dulu aggregate-nya. Mungkin kita menggunakan generate aggregation. Nah, di sini mungkin cara yang kita lakukan pertama-tama kita mengkalikan semua semua kita mencari jumlah yang jumlah total harga yang didapat dari tiap-tiap brand. Kita coba atribut name-nya, kita buat atribut baru, kita coba kita buat total pemasukan pemasukan tiap brand lalu atribut filternya kita pilih yang subset karena nanti kita akan mengkalikan jumlah terjual. Kita akan mengkalikan apa ya, ini jumlah terjual dengan harga. Jumlah terjual subset kita pilih yang jumlah terjual dengan harga. Tuh, jumlah terjual dengan harga. Kita klik apply. Lalu di sini kita functionnya kita pilih yang produk agar dia mengkalikan antara jumlah terjual sama harganya. Nanti kita sambungkan ke resultnya, kita play. Lalu nah di sini total pemasukan tiap-tiap brand itu di Asus ROG ada 700 berapa ini, 754 juta ya. Nah di Lenovo IdeaPad-nya ada 170 juta ya. Oh iya, dan yang lain. Nah, setelah itu kita menggunakan lagi yang operator aggregate. Kita enable lagi. Nah, di sini kita sambungkan dulu operatornya. Nah, di sini di atribut aggregation atributnya ini kita pilih yang total pemasukan tiap brand. Lalu kita pilih yang average. Kita klik apply. Lalu di sini kita coba tanpa ini dulu. Apply. Lalu kita klik result. Untuk total penjumlahan total pendapatan keseluruhan dari total rata-rata pendapatan total dari toko tersebut berjumlah segini. Berapa ini? 219.250.000. Nah, kalau seandainya kita tadi menggunakan yang jenis barang untuk atribut untuk group by atributnya ini, maka dia akan memisah yang komputer dia dapat berapa serta yang tablet rata-ratanya berapa, seperti itu. Nah, sudah selesai, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.